Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku bisa buat video lagi. Dalam video kali ini aku mau bercerita tentang proses Islamisasi di Indonesia. Kenapa agama Islam itu mudah diterima di Indonesia daripada agama-agama lain, dan notabene-nya agama Islam itu adalah agama yang paling terakhir datang ke Nusantara ya. Tapi yang paling terakhir itu sebenarnya agama eh, Kristen Protestan yang dibawa oleh Belanda. Bahkan Belanda pun itu sampai bingung gitu loh mengatasi bagaimana. Jadi waktu penjajahan itu sebenarnya musuh terbesar orang Belanda itu adalah Islam gitu. Nah, bagaimana proses Islamisasi yang menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi pemeluk agama Islam terbesar, salah satu Islam terbesar di dunia? Tonton terus ya videonya. Ketahui bahwa agama Islam itu dibawa oleh para pedagang. Ada 5 teori ya. Dalam video saya kemarin itu ada 5 teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Nah, dalam video kali ini saya mau memaparkan faktor penyebab Islam mudah diterima. Dan sebelumnya itu uh, Islam itu masuk abad ke-7 ya. Pada waktu Khalifah Utsman bin Affan itu Islam itu sudah masuk ke Indonesia abad ke-7. Tetapi baru masif itu pada saat abad ke-13-an dan 14 itu mulai masif. Mengapa hal demikian? Ya karena pada saat itu Hindu itu masih kuat. Dan kalau kita lihat Wali Songo itu pasti menyebarkan Islam di pesisir-pesisir. Kenapa nggak di pedalaman, dan kenapa makamnya Wali Songo itu di pesisir? Karena dulu itu perdagangannya lewat jalur laut ya, perdagangan internasionalnya itu lewat jalur laut. Dan kita tahu sendiri bahwa perdagangannya orang Indonesia dengan orang luar negeri atau perdagangan internasional itu sudah maju. Salah satunya berdagang dengan Arab, kemudian Gujarat, Persia, kemudian Cina seperti itu. Dan karena mereka berdagang dengan orang Indonesia, maka muncullah beberapa teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Salah satunya kelima teori tersebut. Nah, tetapi dalam video kali ini saya mau membahas tentang uh, faktor penyebab Islam mudah diterima di Indonesia. Jadi, setidaknya ada enam faktor Islam itu mudah diterima di Indonesia ya. Oke. Kenapa Islam mudah diterima? Pertama, karena syarat-syarat masuknya Islam itu mudah, dan hanya membaca kalimat syahadat aja sudah masuk Islam gitu. Dan karena juga Islam tidak apa namanya ya, tidak mensyaratkan untuk yang lain-lain, hanya cukup 2 kalimat syahadat aja sudah bisa masuk Islam. Yang kedua itu Islam itu agama yang demokratis ya, dan tidak ada kasta. Ya walaupun tidak ada kasta seperti agama Hindu, ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, tapi di Islam itu mungkin ada strata sosial ya, mungkin dari Pak Kiai, santri seperti itu, tapi tidak se ekstrim kasta-kasta yang ada di India atau di agama Hindu. Kalau orang yang kastanya Brahmana sampai mati ya akan jadi Brahmana. Kalau kastanya Sudra ya sampai mati akan jadi kastanya Sudra. Tetapi kalau di Islam, kalau kita bekerja bersungguh-sungguh dan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, kita akan juga menjadi kaya gitu. Tidak cuman karena kita miskin nanti akan selamanya miskin. Tidak seperti itu kalau Islam. Jadi Islam itu adalah merupakan agama yang demokratis, dan semua manusia itu sama di hadapan Allah gitu ya. Itu salah satunya Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang tiga, tadi Islam tidak mengenal kasta ya, tidak mengenal kedudukan sosial yang tinggi dan rendah, semua di mata Allah itu sama gitu. Terus yang keempat, Islam itu disebarkan dengan cara damai, tidak melalui paksaan atau kekerasan. Mungkin ada perang-perang, cuman perang-perang itu sudah sesudah Islam masuk. Tetapi Wali Songo, terlebih lagi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, mereka itu menyebarkannya tidak dengan paksaan. Jadi menurut mereka sendiri tanpa paksaan seperti itu.
Nah, Wali Songo itu juga berperan sangat besar ya dalam penyebaran Islam. Oleh karena itu banyak sekali sekarang orang-orang mengunjungi makam Wali Songo yang sangat dihormati, dan um, ada beberapa orang yang mengkeramatkan seperti itu. Karena itu tadi pengaruhnya atau jasanya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-belasan itu sangat masif sekali gitu. Dan mereka melakukan penyebaran Islam dengan cara damai tanpa paksaan. Yang perlu digarisbawahi ini tentang ini ya, katanya Islam itu kerajaan Islam itu menyerang Majapahit. Jadi ada suatu statement dalam pelajaran sejarah itu kerajaan Demak itu meruntuhkan kerajaan Majapahit. Jadi kalau ada pertanyaan runtuhnya kerajaan Majapahit kenapa? Karena serangan Demak. Itu sama sekali tidak benar ya. Jadi Majapahit itu runtuh bukan karena serangan Demak ya, tapi karena perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi. Jadi anak raja dengan anak permaisuri dengan anak selir itu bersitegang gitu dan menyebabkan keruntuhan Majapahit. Bukan karena serangan Demak, itu kurang benar ya. Jadi menurut saya Islam itu memang disebarkan dengan cara damai, karena kalau nggak cara damai orang itu nggak akan mau masuk Islam, karena orang zaman dulu itu sudah mempunyai akar agama yang kuat. Agamanya kan Hindu-Buddha gitu. Kalau kalau dengan peperangan pasti mereka akan berontak. Jadi kalau umpamanya ada Islam yang anarkis kayak seperti ini, kayak orang-orang Islam yang anarkis itu terus masuk ke Indonesia, pasti ditentang lah orang Indonesia, karena orang Indonesia punya akar budaya yang kuat, dan kemudian agama Hindunya juga yang dianut juga kuat gitu. Waktu Islam masuk itu pasti yang pertama kali menerima Islam itu pasti bagian pesisir ya, pesisir pantai utara Jawa, kemudian pesisir barat dan timurnya Sumatera, pesisir ya timurnya Sumatera itu pasti pertama yang memeluk Islam gitu, karena Islam tadi disebarkan lewat perdagangan tadi ya. Terus kemudian penyebaran Islam itu yang kelima ya. Penyebaran Islam itu disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat. Jadi dia tadi dengan cara damai gitu, dengan sesuai dengan kondisi masyarakat. Terus kalau orang dulu kan masyarakatnya suka dengan wayang ya. Orang kelas menengahnya itu orang kelas menengah ke atas itu kan suka dengan wayang. Nah, Wali Songo itu menyebarkan dengan cara kesenian. Kemudian Sunan Bonang juga menciptakan gamelan bonang. Itu karena orang Jawa juga suka dengan gamelan gitu. Dan ini juga tidak sembarangan orang bisa menciptakan seperti itu. Hanya orang-orang yang intelijennya tinggi yang bisa melakukan pendekatan seperti itu. Jadi Wali Songo itu sangat keren menurut saya dalam menyebarkan agama Islam yang sekarang masif dipeluk di Indonesia gitu. Dan yang terakhir karena salah satu faktornya itu kejatuhan Majapahit karena perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi itu yang menyebabkan Islam semakin muncul. Ya walaupun banyak sekali orang-orang yang masih menyembah agama Hindu-Buddha, tetapi setelah runtuhnya Majapahit itu tahun 1400 ya, itu abad ke-15, itu mempermudah atau meningkatkan kegemilangan Islam. Dan perlu digarisbawahi bahwa Majapahit itu bukan runtuh karena serangan Demak, tetapi serangan dari dirinya sendiri, dari perang Parekrik antara Wikramawardhana dan Wirabumi seperti itu. Jadi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya mungkin kalau sekarang Islam itu keras gitu, berarti itu bukan potret Islam Nusantara yang biasa diperkenalkan Wali ya, karena Wali itu tidak
tidak mengajarkan Islam dengan cara kekerasan. Wali itu mengajarkan dengan pendekatan budaya, sosial masyarakat. Bahkan Sunan Kudus itu melarang orang-orang di Kudus waktu itu sudah Islam ya, banyak yang menganut Islam itu melarang orang-orang Islam itu menyembelih hewan sapi. Kenapa? Karena Sunan Kudus sangat menghormati pemeluk ajaran agama lain yaitu agama Hindu, karena sapi kan termasuk hewan suci ya. Jadi Sunan Kudus itu menyuruh untuk korbannya itu korbankan bau, bukan korban sapi seperti itu. Itu kan sangat toleransi agamanya sangat tinggi juga. Dan contohnya juga Menara Kudus kan juga sangat eksotis ya, seperti bangunan candi itu padahal itu menara gitu. Terus ada keramik-keramik Cinanya. Jadi itu akulturasi budaya. Kalau kita kita ingin mendekati orang Indonesia, itu berarti dekatilah budayanya. Seperti itu yang bisa digarisbawahi dari penyebaran Islam oleh para wali itu. Dan ini juga tidak mudah sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena contohnya itu Sunan Bonang itu menyebarkan agama Islam di Kediri. Tapi Sunan Bonang itu sampai budrek gitu loh, apa ya budrek namanya, sampai pusing gitu karena ajaran di Kediri itu sangat kuat gitu. Akhirnya Sunan Bonang itu menyerah untuk mengajarkan Islam di Kediri. Dan ya beliau sudah berusaha, cuman agama di Kediri itu sangat kuat sekali. Dan ya memang sulit, tantangannya besar sekali dalam menyebarkan ajaran ini gitu. Tapi Wali Songo berhasil mengislamkan banyak orang di Jawa, dan kemudian orang Jawa kan suka berpetualang nih. Nah, itu juga menyebarkan agama di beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Nah, oke, thank you. Terima kasih sudah menonton video singkat saya. Semoga bermanfaat. Ini merupakan materi sejarah nasional kelas 10 ya, semester 2. Biasanya guru-guru itu menjelaskan seperti itu. Oke, kalau kurang puas dalam penjelasan saya bisa komen di kolom komentar. Oke, thank you for watching.